Halo, ketemu lagi di channelnya Mas Pur. Oke, pada kesempatan ini saya akan membuat reaction video atau video reaksi dari video teman saya yang namanya Mas Fajar Adite. Mas Fajar ini seorang relawan, seorang volunteer di Gunung Merapi sana, di lereng selatan ya, tepatnya di desa Pamorjo. Dia tinggal bersama istrinya Miss Yasmin. Miss Yasmin ini berasal dari Inggris. Mereka mengabdi di sana sudah bertahun-tahun sejak erupsi Merapi itu. Terus mereka mendirikan sekolah gratis, yaitu yang namanya Sekolah Gunung Merapi ya. Sekolah itu sekolah non formal. Terus sebenarnya semacam apa ya, kayak satu tempat untuk meningkatkan kapasitas SDM, khususnya meningkatkan kapasitas warga setempat, warga lokal. Jadi yang pertama di sana itu banyak sekali warga yang pekerjaannya sebagai pengemudi jeep lavatur Merapi itu. Sedangkan di sana juga banyak sekali wisatawan asing yang berkunjung ke sana. Nah, permasalahannya adalah permasalahan bahasa. Jadi Mas Fajar dengan Miss Yasmin ini mengabdikan diri di sana untuk mengajari teman-temannya yang driver jeep itu agar dapat berkomunikasi ya minimal bahasa Inggris itu, sehingga paling enggak terjadinya komunikasi yang bisa dipahami oleh dua arah seperti itu. Tapi selain itu juga mereka mengajarkan ke anak-anak juga. Jadi after school, setelah anak-anak sekolah formal dari jam 1 sampai jam 4 atau jam 5, mereka berada di Sekolah Gunung Merapi ini untuk mendapatkan ilmu tambahan ya. Tidak hanya belajar tentang sekolah, tapi juga memberikan soft skill, terus banyak pengetahuan baru yang didapatkan oleh anak-anak di sana. Terus tahun kemarin mereka berdua memutuskan untuk ke Inggris menengok orang tua Miss Yasmin atau mertuanya Mas Fajar itu di Inggris. Terus mereka mendapatkan pekerjaan di Spanyol sampai saat ini. Nah, setelah di Spanyol ini rencananya tahun ini mereka akan kembali ke Indonesia ya. Tapi karena adanya wabah COVID ini sehingga Spanyol pun terdampak juga, sehingga harus di lockdown berbulan-bulan. Terus akhirnya setelah keadaan dianggap kondusif oleh pemerintah, lockdownnya, sehingga mereka bisa ya istilahnya refreshing ataupun ya jalan-jalan lah. Dan mereka membuat video jalan-jalan di seputar Spanyol. Dan di video yang akan saya reaksi ini adalah saat mereka jalan-jalan di kampung Spanyol ya, kalau nggak salah di daerah Galicia namanya. Itu nanti kita lihat bareng-bareng. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa langsung subscribe. Di situ ada tombolnya dan juga tombol loncengnya mohon ditekan juga, karena akan dengan menekan tombol lonceng itu Anda akan dapat notifikasi video-video baru dari saya. Selain video seperti ini, nanti juga akan banyak saya upload tentang tutorial ya ilmu-ilmu praktis lah, baik tentang di PC maupun seputar handphone juga nanti ya. Aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan juga, terutama untuk aplikasi untuk mengedit video ya. Jadi kita bisa membuat video yang tidak kalah menariknya hanya dengan HP kita. Jadi kita maksimalkan ya, jangan sampai HP kita itu smartphone dengan spek yang tinggi, canggih, hebat, tapi hanya untuk browsing, hanya untuk menonton, hanya untuk bermain sosmed. Tapi bisa kita maksimalkan dengan membuat video-video itu. Oke?
Yuk kita tonton videonya. 3, 2, 1, go. Halo. Ini namanya Mas Fajar ya. Mas Aku Fajar lagi di Radite, Spanyol, Mas Fajar tepatnya di Radite. kota Santiago de Compostela. Ini Karena banyak berada teman-teman di yang sekitar chat, area kampung di daerah kemudian Galicia. nanyain gimana sih kehidupan di Spanyol. Jadi Asik ya, akhirnya Bre. putuskan untuk buat video Backgroundnya ini. itu bangunan tua, Video ini terus ada tentang sungai kampung-kampung yang ada di jernih, Spanyol. suara gemericik Jadi, air. Aku mau ajak jalan-jalan di pedesaan-pedesaan di Spanyol pasca Sampai bersih COVID-19 desanya atau kampungnya ini. Spanyol. Selamat menikmati. Jalan-jalan kampung rata, banyak pagar dari batu. Ya tidak jauh berbeda dengan kampung-kampung di tempat kita. Cuma kalau di sini bedanya apa? Batu-batu yang dipakai itu kayaknya yang sudah terpahat itu ya, di kotak-kotak itu. Dan dinding rumahnya juga dari batu juga. Kayaknya udah tua juga ini ya rumahnya ya. Oke. Ini di hutan. Banyak rumah batu tua kosong di sini. Bangunan yang udah nggak pakai ya, hampir rusak. Ada banyak graffiti juga di sana. Sama kreatifnya dengan di Indonesia. Tapi kok ini ya, apa bangunannya itu kayak di bawahnya itu ada kayak parit atau gorong-gorong gitu ya, atau mungkin di bawah bangunan itu akan apa ya, sungai, atau ada bunkernya ya di bawah bangunan itu. Karena menurut ceritanya Fajar itu banyak di sana itu banyak penduduk yang menyimpan apa ya, ya kayak bahan panganan, terus wine, karena mereka banyak juga yang produksi wine sendiri ya. Wine itu anggur itu loh, minuman anggur merah. Oke. Ini lokasinya. Ya sudah, jalanannya itu udah enggak jalan tanah lagi. Kampungnya sempit tapi nggak ada polisi tidur. Iya, beda kan Indonesia ada gang itu polisi tidur, dan orang polisi tidur itu jumping terus. Nah itu yang depan itu Miss Yasmin istrinya Mas Fajar. Dia pandai bermain bola. Ini ada lagi kayak pagar tumbuhan stroberi. Oh, kebun buah. Ini kebanyakan bangunan lama itu punya apa, cerobong asapnya ya di rumahnya itu. Ya mungkin karena di sana ada musim dingin juga, jadi mempersiapkan untuk membuat perapian itu dalam rumah biar hangat. Kayaknya kamu udah ditinggalkan untuk penduduk, sepi sekali. Tapi meskipun apa ya, meskipun kampung tapi apa ya, kayak side plan atau tata letaknya itu kayaknya sudah sangat modern. Karena apa? Hampir setiap bangunan atau peta ataupun blok itu sudah punya jalan masing-masing. Jadi setiap rumah atau setiap bangunan itu langsung menghadap ke jalan. Mungkin kalau di tempat kita
itu yang punya jalan ya yang menghadap jalan, belakang yang bagian belakang kadang nggak kebagian jalan ya. Itu yang sering terjadi di tempat kita itu. Tapi ini apa ya, rumah itu diapit menghadap jalan semua, punya jalan semua. Asik. Oh, ada bentuknya. Itu jemurannya sama aja ya. Dan satu yang hebat itu apa ya? Tadi kita lihat jalanannya, kondisinya itu meskipun bangunannya itu enggak tempat kita kayak tempat itu kan di lepo ya, di tembok, di aci, di cat itu. Kalau ini benar-benar ya cuma ini kelihatan struktur batunya itu. Dan satu lagi tidak nampak adanya tumpukan sampah. Jangan sampah ya, tempat sampahnya aja nggak ada, nggak kelihatan gitu loh. Bersih kan. Itu bisa kita contoh itu. Jadi di Eropa, di Spanyol itu ternyata juga punya belik. Mereka sama ternyata, satu mata air dibuat ini untuk ya, mungkin mandi, mencuci gitu ya. Ini jalan raya kampung seperti ini. Betapa lurus jalanannya, semua jalanannya sudah bukan kotor, batu ini jalanannya. Sudah ada lubang-lubang drainasenya, ada banjir. Bersih sekali. Orang tua, yang sudah ada pagar-pagar ini yang masih ditempati ya, masih ditempati sehingga diperbaiki. Ini apa ini? Oh, istal. Kandang kuda ini lumbung. Nah, mereka juga mengenal lumbung juga. Saya kira hanya yang ada di Bangker, ternyata ada lumbung di rumah Pak. Nah, ternyata di Spanyol itu juga mereka apa ya, menempatkan hewan peliharaan atau ternak mereka itu ya jadi satu di area rumah, area tempat tinggal. Kalau di Jawa itu, kalau zaman dulu ternak atau hewan peliharaan itu ditaruh di depan karena itu menunjukkan apa ya, tingkat prestis atau tingkat kemakmuran ya, prosperity ya, kemakmuran yang disebut kalau salah istilahnya itu rojokoyo, mungkin untuk dari Jawa ya. Rojokoyo itu hewan berkaki empat yang kandangnya itu ada di depan rumah atau di pekarangan, sehingga itu menunjukkan tingkat kemakmuran dari si orang itu.
Tapi mungkin makanannya telo sekarang udah kembali ke Eropa, semangat susu sama keju lagi jadi gemuk. Keren. Di lubungnya seperti itu. Ini apa ini? Ada salib, gereja tua. Ini tempat duduknya. Susunannya itu artistik. Mungkin Eropa memang terkenal dengan bangunan yang artistik ya, mereka punya seni arsitektur yang hebat. Ini gerejanya masih dipakai kan, masih banyak apa makamnya masih selo, kalau mau ngapling boleh gitu. Nah, ini dia. Satu tempat atau spot yang dicari waktu jalan-jalan ke kampung adalah tempat ciblon. Terus ada air terjunnya juga, airnya bersih, bening, ya sudah pasti seger karena lihat ini kolam berada di banyak apa ya tumbuhan ya, jadi saya yakin pasti airnya sangat bersih. Dan lihat nggak ada sampah-sampah bekas apa saset-saset sampo, terus sampah-sampah mungkin Indomie atau apa ya. Ini pasar tradisionalnya itu aja seperti itu kerennya. Oh, udah Itu dia video-video tentang seputaran kampung-kampung yang ada di Spanyol. Kalau ada teman-teman atau yang lihat video ini mau tahu lebih banyak soal Spanyol, tulis di komen atau request apapun, misalnya tentang makanan yang ada di sini, gimana kehidupan di sini, atau mungkin mau tahu bagaimana saya bisa sampai di sini, apa aja soal Spanyol. Kalau teman mau tahu, please jangan lupa subscribe dan tulis komennya. Terima kasih. Triks bagaimana bisa dari negara satu ke negara lain, tipnya bagaimana manajemen keuangannya, terus apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kayaknya menarik untuk video kedepannya, mungkin buat teman-teman yang mau menyimak channel ini. Jadi jangan lupa sekali lagi tekan subscribe-nya. Besok saya akan membuat video, kita akan calling Fajar secara online gitu. Kita akan tanyakan langsung bagaimana cara dia itu bisa pergi ke apa ya, ke berbagai negara. Udah banyak loh dia yang negara yang dia singgahi dan tinggal dan bekerja di sana dengan masih warga negara Indonesia. Itu caranya bagaimana itu. Nah, itu akan kita simak atau kita buat di video berikutnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Silahkan, yang belum subscribe itu gratis. Oke, kita saling support. Dan jangan lupa di masa seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan, jaga imun tubuh kita, pikiran kita, agar kita tetap fit sehingga kita terbebas dari pandemi ini ya, corona ini ya. Asal kita sehat, pikiran kuat,
berpikiran positif, saya yakin kita akan terbebas dari corona. Oke? Keep healthy, keep safe, dan jangan lupa untuk bersyukur hari ini.